Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu langkah-langkah praktis menjadi pribadi dermawan. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah langkah-langkah praktis menjadi pribadi dermawan. Islam sudah memberikan bimbingan bagi kita semuanya bagaimana kita menjadi pribadi yang dermawan. Langkah-langkah praktisnya menjadi pribadi dermawan. Yang pertama di situ mulai dari hal kecil dan konsisten. Setiap pekerjaan hal yang besar di situ dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Dan hal-hal yang kecil dulu tersebut di situ dilakukannya secara konsisten atau istiqomah. Jadi kita di situ intinya di dalam berusaha kita butuh yang namanya usaha yang istiqomah agar supaya usaha yang kita perbuat di situ berdiri tegak dan tidak hancur. Makanya di situ penting sekali kita memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu, dan hal yang kecil tersebut di situ kita lakukan dengan cara istiqomah atau konsisten. Anda tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi di situ ya. Jadi kalau ingin berbagi kepada orang lain di situ jangan pernah menunggu menjadi orang kaya. Karena sejatinya orang yang kaya tersebut di situ dialah orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ sudah memberikan bimbingan bagi kita agar supaya kita bisa membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbagi kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Situ. Makanya kalau ingin berbagi jangan menunggu kaya terlebih dahulu. Sebab di situ orang yang kaya dimulai dari dia pandai-pandai berbagi kepada orang lain. Mulailah kebiasaan memberi dalam jumlah kecil setiap hari, baik melalui sedekah, infak maupun zakat dan lain-lain. Jadi di situ kita memulai memberi dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Setiap hari dengan cara istiqomah memberikan sesuatu atau berbagi kepada orang lain meskipun cuma sedikit. Meskipun melalui dengan cara kita infak, meskipun melalui dengan cara kita sedekah dan juga zakat. Tapi zakat di situ zakat wajib bagi orang yang hartanya sudah mencapai nisab dan juga sudah mencapai haul. Jadi harta di situ sudah mencapai batas minimal dikeluarkannya zakat tersebut. Itu yang pertama ya. Jadi langkah-langkah praktis menjadi pribadi dermawan. Yang pertama di situ mulai dari hal kecil dan konsisten. Yang kedua, niatkan dengan ikhlas.
Di situ ya. Kunci utama kedermawanan adalah niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Jadi di situ kita melakukan hal-hal yang baik, kita melakukan hal-hal kebaikan, berupa kita berbagi kepada orang lain, berupa kita menjadi pribadi yang dermawan. Kesemuanya di situ kita niatkan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ikhlas di situ, kita melakukan perbuatan tersebut tanpa mengharap imbalan apa-apa, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya di situ yang saya kemukakan tadi ialah berbagi kepada orang lain meskipun cuma sedikit tapi konsisten atau istiqomah. Makanya di situ niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kunci utama kedermawanan yang kita lakukan supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Karena sejatinya yang membalas semuanya di situ hanya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan juga kepada seluruh makhluknya. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi amal soleh bagi kita, dan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita diberikan petunjuk atau bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.